Mimbar Agama Katolik. Baik pendengar, kita akan melanjutkan kebersamaan kita dalam Mimbar Agama Katolik bersama dengan Pembimas Katolik Leonardus Sutrisno SAG MSI. Dari studio kami mengucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, Shalom Elohim, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua yang diberkati oleh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dimanapun Anda berada. Salam jumpa dan puji Tuhan, kita bertemu lagi. Bersama saya Leonardus Sutrisno, menyapa pendengar semuanya dalam Mimbar Agama Katolik. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Pada malam hari ini saya mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari bacaan Injil minggu ini, yaitu Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12 dengan tema Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Umat yang dicintai Tuhan, sabda ini sangat dalam maknanya dan sangat relevan bagi kehidupan kita saat ini di tengah dunia yang penuh perubahan, ketidakpastian, dan berbagai tantangan hidup. Saudara-saudari terkasih yang dicintai Tuhan, Injil hari ini membawa kita pada suasana yang sangat manusiawi. Para murid sedang mengalami kegelisahan dan kegalauan. Yesus berbicara tentang kepergiannya, dan hal itu membuat hati para murid cemas, takut, gundah gulana. Mereka merasa kehilangan pegangan, kehilangan arah, bahkan mungkin juga kehilangan harapan. Dalam situasi seperti itu, Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Saudara-saudari, kata-kata ini bukan hanya ditujukan kepada para murid waktu itu, tetapi juga kepada kita hari ini, kepada kita semua yang sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia ini. Bukankah kita pun sering gelisah? Kita gelisah karena masalah keluarga, kita gelisah karena pekerjaan, kita pun kerap gelisah karena memikirkan masa depan kita. Dan di tengah kegelisahan seperti itu, Yesus hadir dan berkata juga kepada kita, "Jangan takut, aku ada bersamamu." Saudara-saudari terkasih, marilah kita lebih jauh, lebih mendalam merenungkan tema permenungan kita tadi, yaitu Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dan pada poin yang pertama ini, yang hendak kita renungkan bersama adalah Akulah jalan. Ini adalah pernyataan yang sangat kuat. Yesus tidak berkata, "Aku menunjukkan jalan." Sekali lagi, Yesus tidak berkata, "Aku menunjukkan jalan." Tetapi Yesus berkata, "Akulah jalan." Artinya apa? Artinya bahwa Yesus sendiri adalah arah hidup kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mencari jalan menuju kebahagiaan. Kita mencari jalan menuju keberhasilan. Kita pun mencari jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Namun seringkali kita memilih jalan yang salah.
Kita mengandalkan diri kita sendiri sepenuhnya. Kita mengikuti keinginan dunia dan kita mengabaikan kehendak Tuhan. Lalu apa akibatnya? Akibatnya adalah kita merasa lelah, kita kehilangan damai, kita tersesat secara rohani. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, mengikuti Yesus sebagai jalan berarti menjadikan sabdanya sebagai pedoman hidup kita. Mengikuti Yesus sebagai jalan juga berarti meneladani kasih-Nya, dan mengikuti Yesus sebagai jalan juga memiliki makna bahwa kita berani memikul salib dalam hidup kita. Jalan Yesus memang bukan jalan yang mudah, saudara-saudari. Ada pengorbanan, ada penderitaan di dalamnya. Tetapi justru disitulah letak keindahannya. Jalan itu pasti membawa kita kepada keselamatan. Pertanyaan yang layak dan pantas kita renungkan adalah, apakah kita benar-benar berjalan bersama Yesus selama ini? Atau apakah kita masih berjalan sendiri? Itulah poin pertama yang kita renungkan. Yesus adalah jalan. Permenungan kita pada poin kedua adalah Yesus adalah kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus juga berkata, "Akulah kebenaran." Di zaman sekarang kita hidup di tengah banyak informasi dari media sosial, berita yang simpang siur, informasi juga dari opini yang saling bertentangan. Kadang kita sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana informasi atau berita yang asli atau mana berita hoax. Bahkan dalam kehidupan pribadi, kita sering tergoda untuk berbohong. Kita mencari jalan pintas, kita sering kompromi dengan dosa. Namun Yesus pada malam hari mengingatkan kita, kebenaran sejati tidak berubah. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Sekali lagi, perlu ditegaskan, Yesus mengingatkan kita semua bahwa kebenaran sejati tidak pernah berubah, dan kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Mengikuti Yesus sebagai kebenaran berarti kita hidup jujur meskipun sulit, kita hidup setia meskipun diuji, dan kita harus berani melakukan yang benar meskipun hal itu tidak populer. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kebenaran bukan hanya diketahui, tetapi kebenaran sesungguhnya untuk dihidupi. Sekali lagi, kebenaran bukan hanya untuk diketahui, tetapi yang paling penting untuk dihidupi. Karena kebenaran membawa damai, kebenaran membawa kebebasan, dan kebenaran membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Maka dalam poin kedua ini kita bisa bertanya dan bermenung, apakah hidup kita sudah mencerminkan kebenaran Kristus? Umat beriman yang dicintai Tuhan, sekarang marilah kita masuk pada permenungan kita yang ketiga. Yesus adalah hidup. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus juga mempunyai makna kita memiliki harapan dalam setiap keadaan. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus, ketika kita dekat dengan Yesus, hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi jernih, hidup kita menjadi terarah.
karena Yesus adalah sumber hidup itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita membayangkan seseorang yang berjalan di tempat gelap tanpa arah. Ia bisa tersandung, jatuh, bahkan tersesat. Namun ketika ada terang, ia bisa melihat jalan dengan jelas. Dan Yesus adalah terang itu. Bukan hanya menunjukkan jalan, tetapi ia adalah jalan itu sendiri. Tanpa Yesus kita mudah tersesat. Dengan Yesus kita berjalan di dalam terang. Saudara-saudari yang dicintai Yesus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini adalah ajakan untuk kita. Ajakan untuk kita percaya sepenuhnya kepada Yesus. Ajakan kepada kita untuk mengandalkannya dalam hidup. Ajakan kepada kita untuk menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Dan Yesus juga berkata bahwa orang yang percaya kepadanya akan melakukan karya-karya besar. Artinya apa? Artinya hidup kita dipanggil untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara-saudari terkasih pendengar RRI Pro 1 Palembang yang diberkati Tuhan. Hari ini kita diingatkan bahwa Yesus adalah jalan, maka mari kita semua dipanggil untuk mengikutinya. Kita juga diingatkan Yesus adalah kebenaran. Maksudnya kita semua dipanggil untuk hidup jujur. Dan Yesus adalah hidup, bermakna bahwa kita pun memiliki panggilan untuk tinggal dan hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Di tengah dunia yang penuh kebingungan, Yesus adalah kepastian kita. Maka marilah kita bertanya dalam hati, apakah saya sudah menjadikan Yesus sebagai jalan hidup saya? Apakah saya hidup dalam kebenarannya? Apakah saya sungguh mengandalkan Dia? Umat beriman Katolik pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan. Tidak terasa, malam ini pun kita sudah memasuki bulan baru, bulan Mei. Bulan Mei dalam tradisi gereja Katolik bukan sekedar pergantian kalender. Bulan Mei adalah waktu yang penuh makna rohani. Bulan Mei dikenal sebagai bulan Maria. Saat umat beriman Katolik diajak untuk semakin dekat dengan Bunda Maria sebagai teladan iman yang sederhana namun luar biasa. Di tengah dunia yang bergerak cepat, penuh distraksi digital, dan tekanan hidup sehari-hari, bulan Mei hadir seperti jeda yang menenangkan, sebuah undangan untuk kita kembali kepada hal yang paling penting, yakni relasi kita dengan Tuhan. Bunda Maria tidak pernah mencari sorotan, namun melalui hidupnya, Bunda Maria menunjukkan bahwa kekudusan justru lahir dari ketaatan kecil, dari hati yang terbuka, dan dari keberanian untuk berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Kalimat sederhana ini menjadi dasar seluruh spiritualitas kita di bulan Mei. Banyak umat Katolik mengenal bulan Mei dengan doa rosario, membuat altar kecil Maria di rumah,
atau devosi sederhana. Namun makna terdalamnya jauh melampaui hal itu semua. Bunda Maria adalah model iman sejati. Bunda Maria percaya bahkan saat tidak mengerti. Bunda Maria adalah ibu yang setia, tetap tinggal di bawah salib. Bunda Maria adalah perantara kasih yang selalu membawa kita kepada Yesus. Di dalam Injil, Bunda Maria tidak banyak berbicara, tetapi tindakannya berbicara lebih keras. Ia hadir dalam momen penting, kabar sukacita, mengunjungi Elizabeth, kelahiran Yesus, perkawinan di Kana, hingga di kaki salib. Itulah momen-momen penting bagaimana Bunda Maria hadir. Bulan Mei mengajak kita bukan hanya untuk menghormati Bunda Maria, tetapi meneladan hidupnya. Selama bulan Mei, kita diajak masuk dalam perjalanan iman dengan 3 fokus utama. Pertama, iman yang percaya tanpa syarat. Bunda Maria memahami sepenuhnya rencana Allah, namun ia tetap berkata, "Ya." Dalam hidup kita, tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Tidak semua doa langsung terjawab, langsung dikabulkan. Dan tidak semua luka langsung sembuh. Namun iman sejati bukan tentang mengerti, tetapi tentang percaya. Pertanyaan refleksinya adalah, apakah aku masih percaya saat hidupku terasa tidak pasti? Itulah poin pertama, fokus pertama yang hendak kita renungkan dalam bulan Maria, bulan Mei ini bersama Bunda Maria, iman yang percaya tanpa syarat. Permenungan kita yang kedua adalah ketaatan dalam hal kecil. Bunda Maria menunjukkan bahwa kekudusan bukan tentang hal besar, tetapi tentang kesetiaan kecil setiap hari. Sekali lagi, Bunda Maria menunjukkan kepada kita bahwa kekudusan bukan tentang hal besar, tetapi tentang kesetiaan kecil setiap hari. Contoh sederhana, kita setia dalam hal kecil, berdoa meski sibuk, mengampuni meski sulit, tetap jujur saat tidak ada yang melihat. Refleksinya adalah, apakah aku setia dalam hal-hal kecil selama ini? Dan poin yang ketiga, fokus ketiga yang hendak kita renungkan bersama Bunda Maria di dalam bulan Mei ini adalah kasih yang menguatkan. Bunda Maria bergegas membantu Elizabeth. Ia tidak tinggal diam ketika orang lain membutuhkan. Di zaman sekarang, kasih bisa diwujudkan lewat mendengarkan tanpa menghakimi, menguatkan teman yang sedang jatuh, menjadi terang di media sosial. Refleksinya adalah, apakah kehadiranku membawa damai bagi orang lain? Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan. Demikian inti dari permenungan kita pada malam hari ini dengan tema besar, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, dan bersama-sama juga kita memasuki bulan Mei, di mana kita bersama Bunda Maria hendak merenungkan 3 fokus di dalam hidup kita bersama Bunda Maria, yaitu iman yang percaya tanpa syarat, yang kedua ketaatan dalam hal kecil, dan fokus ketiga adalah kasih yang menguatkan. Semoga permenungan ini membawa kita kepada kekuatan iman akan Yesus yang kita percayai, yang kita imani. Bahwa Yesus adalah jalan, adalah kebenaran, dan adalah hidup kita. Dan semoga Bunda Maria
juga menjadi teladan hidup kita, teladan iman yang selalu menginspirasi dan menguatkan panggilan kita menjalani pemuritan sebagai murid-murid Kristus. Marilah kita akhiri mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Di tengah kebingungan dan kegelisahan hidup, tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami tetap setia mengikutimu. Ajarlah kami hidup dalam kebenaran, dan berilah kami kekuatan untuk tetap percaya kepadamu. Berkatilah setiap pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun mereka berada. Semoga anugerah-Mu memberikan rahmat sukacita kepada semua para pendengar RRI Persatu Palembang. Semoga melalui berkat-Mu, mereka semua mengalami sukacita, mengalami kebenaran, mengalami kasih, dan mengalami damai sejahtera. Bunda Maria, Bunda yang baik, Bunda yang setia, bantulah kami yang Bunda untuk setia kepada Putramu Yesus Kristus di dalam menjalani hidup sebagai mana yang Yesus teladankan kepada kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Umat beriman Katolik pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan, demikianlah mimbar agama Katolik kita pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mimbar Agama